Saudara kekasih, tema kita adalah Jesus is my anchor. Anchor adalah sauh atau jangkar. Ya, gambar jangkar ini banyak orang suka ya. Karena ini menunjukkan kekuatan, kestabilan, dan keselamatan. Semua kapal mempunyainya. Bahkan kapal-kapal cruise, kapal-kapal wisata yang modern sekali. Bagaikan hotel bintang 5+ yang berjalan di laut sekalipun. Masih pakai jangkar. Masih pakai jangkar. Ya, saya mau tanya anak saya, Mas Didi. Kapalnya, cruise-nya ada jangkarnya enggak? Ada. Berapa jangkarnya? Ya, ada 4 ya. 4 ujung depan, di depan, dan 4 ujung di belakang, buritan. Saudara, jangkar ini dibutuhkan secanggih apapun. Padahal kapal-kapal pesiar yang modern, saudara, itu dibuat dengan gyroskop, sebuah alat semacam bola. Kalau dulu itu bola yang berat, seberat kira-kira 20 ton. Itu bola yang besar, taruh di tengah-tengah supaya membuat kapal ini stabil. Kalau sekarang sudah tidak dipakai itu. Sekarang sudah dipakai alat dengan kekuatan nuklir, atom. Yang akan membuat stabil ini kapal ketika badai menerpa ataupun ombak yang besar atau angin. Maka ini kapal relatif stabil karena dia menggunakan gyroskop atom atau nuklir. Saudara, tetapi kenapa ya jangkar masih ada? Saudara, saya coba lihat gambar-gambar kapal-kapal cruise yang termodern di dunia. Saudara, dan tetap di ujung-ujungnya ada lubang untuk mengeluarkan jangkar. Jangkar tetap dibutuhkan. Sauh tetap dibutuhkan. Tema kita adalah, saudara, supaya Anda dan saya bisa mengerti, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Sauh adalah jangkar. Jangkar yang kuat dan yang aman bagi jiwa kita. Katakan, jangkar yang kuat dan aman. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa saya. Saya akan stabil. Saya akan tenang. Saya akan mengalahkan ombak dan badai. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak kita membaca sebuah ayat yang istimewa dari Ibrani pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19. Surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Mari kita akan baca bersama. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Di rumah saudara juga baca dengan suara yang keras. 1, 2. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Katakan, ini luar biasa. Ini sauh dahsyat. Saudara, tidak ada satu orang tidak mengalami hempasan gelombang dan badai dan angin ribut di dalam hidupnya. Ya saudara, dari kanak-kanak sampai remaja, sampai anak muda, sampai menikah, sampai setengah umur, sampai tua. Itu badai selalu ada. Tetapi kalau mempunyai sauh bagi jiwanya, yang satu apa? Kuat. 2, aman. Maka dia akan tetap tinggal stabil. Dia akan statif dan solid. Dia tidak akan bisa diombang-ambingkan. Walaupun secara manusia dia mengalami kelemahan, tetapi dia selalu aman. Saudara, ada goncang, ada juga goncang, ada sedikit yang mabuk juga. Tetapi dia aman. Dia tidak ikut terseret pada arus daripada lautan tersebut. Dan terhempas pada batu karang. Pecah dan mati semua. Tidak. Saudara, itu sebab ayat yang kita baca ini menunjukkan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau Anda dan saya sedang dalam keadaan yang kurang aman, kurang safe, kurang nyaman, saudara, maka saudara perlu mendengar benar-benar firman ini.
Karena Tuhan menyediakan bagi Anda dan bagi saya satu jangkar yang tidak kelihatan. Jangkar bagi jiwa, katakan jangkar bagi jiwa saya. Sauh bagi saya yang kuat dan aman. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, di sini saya menunjukkan pada Anda sebuah kapal yang sederhana. Ya, kapal yang sederhana ini ya cukup besar dan saudara melihat jangkarnya juga besar. Saudara, nah di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 tadi, saudara, kita dianjurkan agar supaya kita mempunyai jangkar ini. Bukan bagi badan kita, bukan bagi keuangan kita, bukan bagi pendidikan masa depan kita, tetapi bagi jiwa kita. Katakan bagi jiwa saya. Ya, mari kita akan baca satu kali lagi ayat tadi. Pengharapan itu. 1, 2. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Nah, saya akan jelaskan sedikit ayat yang ke-10 tadi, yang ayat yang ke-20 yang kita baca juga. Yesus telah menjadi perintis. Saudara. Dan dikatakan Yesus telah sampai ke belakang tabir. Dia telah masuk lebih dahulu. Itu jangkar, itu sauh sudah dilempar. Bukan dilempar ke bawah. Ke akar-akar lautan di bawah. Tanaman-tanaman laut yang kuat. Yang mengikat jangkar itu dilempar ke bawah. Itu jangkar kapal biasa. Itu jangkar duniawi. Tetapi Yesus adalah jangkar yang dilempar ke sorga. Saudara, umpamanya di sini ada jangkar, dilempar ke atas plafon itu. Dan dia nyantol di sana. Lalu orang-orang yang percaya kepada dia berpegang dan ditarik ke atas saat diselamatkan. Yesus menjadi perintis. Katakan Yesus menjadi perintis keselamatan. Bagi semua orang yang percaya kepadanya. Karena dia telah rela menjadi jangkar kehidupan di antara kebinasaan bagi saya. Jadi ini maksud ayat 19 dan ayat 20. Jadi kalau saudara dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang putus asa, dalam keadaan yang sangat menyedihkan, saudara ingat jangkar saudara bukan dilempar ke bawah, tetapi ke atas. Kebalik tabir, kebalik tirai. Karena dia sudah masuk ke sana menjadi perintis bagi keselamatan jiwa saya, bagi keselamatan jiwa saudara. Dia adalah jangkar kehidupan. Saudara, ibu gembala telah mengalaminya dan dia masuk ke sana. Kenapa? Karena dia percaya kepada jangkar, kepada sauh kehidupan yang kuat dan aman yang sudah lebih dahulu masuk ke sana dan mengikat semua orang yang percaya. Yang meninggal di dalam dia akan naik ke sana. Karena Yesus sudah ada di sana. Jangkar kehidupan. Tidak lama kita juga akan masuk ke sana. Gara-gara hasil jasa dari Yesus yang telah menjadi sauh kehidupan yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Semua orang yang mempunyainya akan masuk ke balik tabir, ke balik tirai, yaitu ke sorga. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Kita masih di dunia, tapi jaminan kita di sorga. Katakan, saya masih hidup di dunia, tetapi jaminan saya kekal di dalam sorga. Yesus telah menyatu dengan saya dalam perjamuan kudus. Jadi saya pasti selamat ke dalam sorga. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan berikut ini. Saya menunjukkan tentang kapal induk Nimitz, USS Nimitz. Kapal induk salah satu yang tercanggih di dunia. Saat ini paling canggih. Konon China, Tiongkok akan membuat yang lebih canggih dan lebih besar 2 kali daripada Nimitz.
Saya tidak bisa bayangkan. Ya, China selalu ingin membuat sesuatu yang menggegerkan dunia. Nah, Nimitz ini sampai saat ini adalah kapal induk di mana puluhan jet tempur ada di atas. Puluhan tank raksasa ada di atasnya. Kita tidak bisa bayangkan bahwa itu mengapung di atas air, saudara. Dan saudara tahu jangkarnya, lihat 2 orang yang sedang mengecat kembali. Ya, mengecat itu jangkar. Itu sauh. Betapa besar. Nanti saya akan tunjukkan dimensi beratnya. Saudara, sekalipun berat 4 sauh kapal induk nuklir. Nah, dia bertenaga nuklir. Dia tidak bertenaga batu bara ataupun solar ataupun minyak. Tapi dia mempunyai tenaga, berbahan tenaga. Tenaganya adalah nuklir. Wow. Saudara, 4 sauh, 4 jangkar. Itu beratnya adalah 30 ton. Jadi 1 jangkar itu beratnya 7,5 ton. 7,5 ton itu adalah seberat lokomotif. Seberat tank raksasa. 7,5 ton. Itu 1 jangkar. Rantainya berapa? Rantainya 4 rantai ini. Ya saudara. Seberat 10,2 ton. Jadi yang gandul di 2 depan, 2 belakang di kapal induk ini adalah 40,2 ton. Wow. Saudara, itu jangkar harus besar memang. Supaya apa? Supaya seimbang dengan beban yang dia jaga. Kalau terjadi sesuatu badai, saudara. Jadi ini memang sangat berat. 1 jangkar itu 1 kepala lokomotif dari gerbong-gerbong kereta api. Sudah bisa bayangkan. Semua katakan namun, tetapi, sauh bagi jiwa saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tak tertandingi. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Karena jiwa saya dan jiwa saudara bukan cuma dibuat stabil, saudara. Ketika kita mengalami sesuatu, tetapi karena jangkar-jangkar ini dilempar ke bawah, tetapi supaya jiwa dan roh kita selamat. Karena jangkar ini dilempar ke atas. Kemana saudara? Ke atas, ke balik tabir, ke sorga. Ke takhta hadirat Allah. Saudara bisa bayangkan kayak apa save-nya, kayak apa kuatnya. Saya dan saudara punya kelemahan seperti apapun. Kemustahilan, kehancuran, keberantakan, kegagalan, prahara semacam apapun. Ingat, Yesus adalah jangkar kehidupanmu. Dan dia sudah ada di sorga. Engkau tinggal gandul dan engkau akan ditarik naik ke atas. Engkau akan mengatasi semua macam persoalan, pencobaan, kegagalan, kehancuran hidupmu. Jangan ada kata putus asa, bunuh diri, nekat, berani mati. Jangan ada kata-kata itu. Kenapa? Karena Yesus telah membayar harga kelepasan kita dari semua gelombang pencobaan yang menimpa hidup manusia. Dia membayarnya dengan dia menjadi perintis. Dia masuk dalam kemuliaan Allah melalui salibnya. Itu sebab Anda dan saya harus begitu percaya, begitu berterima kasih kepadanya. Kenapa? Karena saudara dan saya diselamatkan. Ada yang sudah menjadi perintis, menjadi korban buat kita. Sehingga kita tidak perlu masuk dalam neraka. Kita tidak perlu membayar dengan cara seperti apapun yang kita tidak mampu membayarnya. Karena Yesus telah membayar semuanya. Dialah sauh bagi jiwa kita. Saudara yang kekasih, ada 2 bagian saya akan sampaikan. Yang pertama, sauh yang kuat. Katakan, sauh dan jangkar yang kuat. Saudara, dan saya ingin kita untuk melihatnya bersama di dalam Ulangan pasal yang ke-20, ayat yang keempat.
Kitab Ulangan pasal 20 ayat yang keempat. 1, 2. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ulangi, dengan maksud. Lagi sekali, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Katakan, luar biasa. Walaupun saya biasa saja, saya pasti menang. Karena dia sauh yang kuat dan aman. Amin. Jadi saudara harus bersyukur kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Sampai peperangan terakhir. Dia menyertai engkau. Memang engkau harus berperang. Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Musa dan melalui Yosua, aku sengaja tidak membasmi dan membinasakan semua musuh Israel. Tidak. Aku kasih tinggal sedikit di sana, sedikit di sana, sedikit di sana, sedikit di sana, sedikit di belakangmu. Aku kasih tinggal sedikit-sedikit. Supaya kamu belajar berperang. Wah, mungkin sudah berkata, Tuhan, kalau memang kesayanganmu, kasih habis semuanya selesai. Tidak usah perang. Tidak. Kalau kamu tidak perang, kamu besar kepala. Kamu adalah bangsa yang tidak bisa dimanja. Kamu adalah bangsa yang tidak tahu terima kasih. Itu kata Tuhan. Itu sebab aku membiarkan binatang buas hidup sedikit, tidak banyak. Aku binasakan yang lain. Aku membiarkan bangsa-bangsa yang kejam, bangsa-bangsa yang tidak baik, untuk tetap ada di sekitarmu supaya kamu belajar berperang. Wow. Itu sebab Tuhan memberikan karena umatnya harus berperang. Katakan, umat Tuhan harus berperang melawan kuasa kegelapan, yaitu setan dan iblis, dosa dan duniawi. Musuh umat Tuhan bukan sesama manusia. Bukan sesama manusia. Zaman dulu memang sesama manusia mereka. Jadi Tuhan membiarkan beberapa bangsa-bangsa untuk tetap hidup dan mengganggu mereka. Supaya mereka belajar berperang. Mereka tahu bergantung kepada Tuhan. Kalau musuhnya dikira-kira ya lebih kuat dari mereka. Mereka berteriak berserah kepada Tuhan. Mereka menyembelih korban yang banyak. Membakarnya di hadirat Tuhan. Supaya Tuhan tolong ulurkan tanganmu kepada kami. Karena musuh kami kuat. Nah, itu maksud Tuhan. Supaya lebih berharap. Bersandar dan bersender kepadanya. Supaya lebih mantap percaya bahwa Allah Yehova adalah Allah sang pemenang. Saudara, jadi dikasih biar sama Tuhan. Ada sedikit musuh, biar. Supaya umat Tuhan berperang. Itu sebab ayat ini, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Jadi Tuhan menyertai kita supaya dia berperang bagi kita. Karena dia adalah sauh jangkar yang kuat. Dan dia pasti menang. Kalau dia maju, dia pasti menang. Dan dia memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Tuh. Melawan musuhmu dengan maksud, teruskan. Memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan, ini kan namanya sandiwara. Benar sandiwara. Supaya kamu makin percaya kepadaku. Aku bisa musnahkan mereka, apa susahku? Tidak ada. Tetapi kamu harus perlengkapi dengan selengkap senjata. Dan kamu harus maju perang. Tetapi selebihnya aku yang berperang bagi kamu. Kamu hanya figuran, kamu hanya
pemeran serta saja. Kamu hanya orang-orang yang figuran saja, bawa senjata. Padahal aku yang berperang. Tapi kamu harus mempunyai jiwa peperangan. Jiwa berlaga, jiwa kemenangan. Saudara, itu sebab Tuhan ingin supaya saya dan saudara memiliki sauh yang kuat. Katakan, memiliki sauh yang kuat. Yang selalu memberi kemenangan kepada saya. Ketika saya lelah, putus asa, sedih, tidak mampu, Dia memberi kemenangan kepada saya. Amin. Haleluya. Saya kembali pada khotbah saya minggu kemarin yang belum selesai tentang Yakub. Saudara, dalam perjalanan Yakub, dia betul-betul disertai sauh yang kuat. Saudara, saya sudah jelaskan seminggu yang lalu bahwa perjalanannya dia lari dari rumahnya dia, Berseba, katakan Berseba, menuju Haran, katakan Haran. Itu 500 kilogram. Apa? Kilometer. Ya. 500 cc. 500 kilometer. Ada yang pernah jalan atau naik sepeda 500 kilometer? Saudara, mungkin ada. Tapi zaman dulu dia berjalan kaki, miskin, tidak punya kendaraan, tidak punya hewan untuk dinaikin. Karena dia melarikan diri. Dia hanya dikasih sangu oleh ibunya yang bikin gara-gara, dikasih sangu minyak 1 buli-buli, minyak zaitun. Dan dia sebagaimana kebiasaan laki-laki zaman dulu memakai tongkat, selalu bawa tongkat untuk bela dirinya. Saudara, dan cuma itu saja, dengan baju yang menempel. Saya mau tanya, apakah dia bawa kresek isi baju cadangan? Ada apa tidak? Kenapa? Karena zaman dulu tidak ada kresek. Dia tidak bawa apa-apa. Dia tidak bawa makanan cadangan juga tidak. Dia lari begitu aja. Dia berjalan 500 kilometer. Wow, luar biasa. Kalau saya naik mobil dari sini menuju ke Jakarta kira-kira juga 490-an kilometer. Saudara, 6 jam, saudara, enak aja. Tidak masalah. Jalan kaki, saudara, jalan kaki. Jalan kaki itu bahasa Jawanya apa? Melaku-melaku. Melampah. Apa? Betul. Melampah. Ngapa? Apa? Nampan. Ya. Melampah. Melampah. Jalan kaki. Bukan karena dia ingin hiking. Hatinya ingin mau olahraga, senang. Tapi karena dia deg-degan. Setiap kali dia sambil berjalan, kadang-kadang dia kuat, dia lari. Dia lihat ke belakang. Oh aman, jalan lagi dia. Barangkali dia ketakutan lagi mendengar berisik di belakang. Jauh di sana ada suara berisik. Larilah dia. Setelah tidak ada suara dia berjalan lagi. 500 kilometer. Hebat sekali. Saking takutnya. Saking takutnya. Orang kalau takut dia tidak mau mati di sana. Dia mau mati pun di tempat lain aja. Jangan aku mati di sana. Aku mati pun di tempat yang lain aja. Itu orang ketakutan, saudara. Nah itu sebab inilah yang mendrive, inilah yang membuat dorongan daripada Yakub untuk terus berjalan dan berlari melarikan dirinya. Saudara, dari Berseba menuju ke Haran itu 500 kilometer. Dan dia berhenti di Betel, dia tidak kuat. Setelah dia berjalan 75 kilometer, dia tersungkur jatuh dan dia tidak kuat. 75 kilometer itu perkiraan jaraknya adalah dari Magelang ke Semarang. Ke Semarang, Tugu Muda di kota Semarang. Dari kota Magelang sampai Tugu Muda di kota Semarang. Itu 75 kilometer. Setelah dia berlari dan berjalan 75 kilometer,
Dia jatuh dan dia tidak kuat. Dan dia tidur. Kepalanya bersandar pada sebuah batu yang besar. Dan dia bermimpi melihat Tuhan yang membuka pintu sorga. Saudara yang kekasih, siapa yang dia lihat? Tolong dijawab, siapa yang dia lihat? Tuhan Allah sendiri. Saudara, zaman itu belum ada Yesus. Tetapi dia melihat sorga terbuka. Allah dan kemuliaannya begitu terang benderang. Dan ada sebuah tangga turun dari sorga ke bumi. Persis berhenti di atas kepalanya. Dan dia melihat malaikat Tuhan turun naik. Kepada dia turun, kepada Allah naik. Demikian terus bergantian malaikat. Dia heran. Dia mendengar suara Tuhan. Saudara, jangan kamu takut. Aku beserta dengan kamu. Itu yang mendorong dia. Saudara, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan sudah menyatakan sorga yang terbuka. Itu yang kemudian pada sejak kelahiran Yesus di perjanjian baru, Yesus masuk di sana, di sorga sana. Menjadi sauh bagi jiwa yang kuat dan aman. Saudara, zaman Yakub belum ada. Jadi di sini kita melihat Yesus belum turun di zaman Yakub, tetapi harapannya sudah diberikan kepada siapa yang dalam keadaan yang capek, lelah, takut dan khawatir. Itu sebab pada saat ini saya ingin mengajak semua saudara, biarlah saudara boleh mendapatkan wahyu dan visi ilahi. Katakan wahyu dan visi ilahi. Bahwa ada tangga dari saya naik sampai ke sorga. Bahwa disitulah Tuhan Yesus Kristus sudah melemparkan sauhnya sehingga menjadi perintis bagi keselamatan saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.